Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Cindy Agustin Adalia, akan menjelaskan hasil dari kerja saya. Di sini saya mengerjakan soal formatif yang nomor 2 dengan kasus, sebagai seorang peneliti pendidikan, Anda memiliki asumsi bahwa untuk meningkatkan hasil belajar melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah diperlukan dukungan dari motivasi. Jika Anda akan melakukan penelitian kuantitatif dengan desain explanatory, susun hipotesis untuk menjawab tujuan melalui meningkatkan hasil belajar siswa pada materi interaksi sosial melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah. Di sini, jawaban saya adalah kegiatan belajar dan mengajar di sekolah merupakan suatu kegiatan yang harus didukung dengan pendidik atau guru, peserta didik, tempat belajar, maupun media pembelajaran. Apabila sekolah menyediakan fasilitas yang lengkap bagi peserta didik, maka peserta didik juga harus dikondisikan secara baik agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dari beberapa faktor yang memengaruhi hasil belajar dari siswa di sekolah, salah satunya adalah motivasi yang keluar dalam diri seseorang. Menurut Slameto, penting bagi seseorang atau individu untuk mengenal prestasi belajarnya dengan mengetahui hasil belajar yang telah diperoleh. Selain itu, peserta didik akan termotivasi dalam menggali kemampuan yang ada dalam dirinya demi suatu kelancaran dan keberhasilan dalam belajar, sehingga diharapkan hasil belajarnya akan mengalami peningkatan. Menurut Gibbs dan kawan-kawan, selain mengalami peningkatan, motivasi belajar pada anak juga bisa mengalami penurunan. Menurut Mahendra Barani, tinggi rendahnya motivasi belajar pada peserta didik juga turut memengaruhi hasil belajar mereka. Apabila semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik, maka akan semakin baik pula hasil belajar yang ditunjukkan oleh peserta didik, dan begitu pula sebaliknya. Kurangnya motivasi yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik yang diterapkan pada kegiatan pembelajaran di sekolah dapat memberikan dampak yang buruk pada karakter yang terbentuk dari peserta didik. Kemudian, dari persoalan-persoalan yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya dilakukan sebuah identifikasi. Pada kasus tersebut, dapat ditentukan bahwa motivasi dan perlakuan merupakan variabel independen X dan hasil belajar menjadi variabel dependen atau Y. Untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik pada materi interaksi sosial, maka peserta didik diberi suatu perlakuan melalui model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Ibrahim, pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan mereka. Keterampilan berpikir mereka, memecahkan suatu persoalan, dan keterampilan intelektual mereka. Dari persoalan di atas, penelitian ini dibatasi pada pengaruh motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran interaksi sosial terhadap hasil belajar peserta didik, mata pelajaran interaksi sosial melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya, setelah masalah sudah diidentifikasi dan dibatasi, berikutnya masalah tersebut dirumuskan. Pada umumnya, rumusan masalah ini dinyatakan dalam bentuk sebuah kalimat pertanyaan, yakni bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran interaksi sosial melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru dengan menggunakan teori tersebut dinamakan sebagai hipotesis. Maka, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Dari hipotesis tersebut, selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara nyata atau empiris. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. A01. Tidak terdapat pengaruh motivasi belajar yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik pada materi interaksi sosial melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah. HA1. Terdapat pengaruh motivasi belajar yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik pada materi interaksi sosial melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah.
Di sini HA memiliki arti hipotesis kerja atau alternatif. Hipotesis ini menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. H0 sendiri memiliki arti hipotesis nol, menyatakan tidak adanya perbedaan di antara dua variabel atau tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.